In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Te iterum videre Patris Allegro. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos, and welcome into the jungle of Protestantism. Save Protestant from Protestantism. So, kali ini kita akan berkatekese menanggapi ceramah seorang pendeta. I know he was, he is, and he will be a Protestant forever. Ada sebuah video yang menarik dari seorang penceramah di YouTube bernama Layar Teologi. Oke? Dan kita akan mencoba melihat apa saja yang dibicarakan di situ ya. Apa saja yang dibicarakan oleh orang-orang yang merasa satu kos dengan Yesus waktu kuliah. Oke. Kali ini, katekese kali ini saya akan mengajak kita untuk memeriksa sebuah kajian populer akademik dari Rudi Layar Teologi. Oke, tanggapannya seperti ini. Tritunggal tidak ada di Alkitab kok. Ini adalah beda tuntas logika Rudi dan 53 kata yang tidak pernah disuruh Tuhan untuk dihitung. Untuk umat yang sempat terganggu oleh presentasi 219 halaman, tapi logikanya 2 baris. Ya, jadi ada saat ketika doktrin diubah jadi kamus dan iman dijadikan word search puzzle. Ada satu kebiasaan baru di dunia teologi, portable document format PDF. Menguji seluruh ajaran Kristen bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kesaksian gereja awal, bukan berdasarkan logika iman, tetapi berdasarkan ketiadaan kata tertentu di Alkitab. Metodenya sederhana. Kalau kata Tritunggal tidak ada, berarti Tritunggal sesat. Kalau kata dua natur tidak ada, itu juga sesat. Kalau kata homoousios tidak ada, pasti palsu. Ini teologi gaya Ctrl plus F, CTRL tambah F. Ada yang tahu? Misteri main laptop tahu? Ctrl F itu apa? Kalau di Microsoft Word, Ctrl G, perlu cari find replace. Iman dipreteli menjadi kamus, Ctrl F, teologi Ctrl F. Iman dipreteli menjadi kamus, dan seakan-akan Tuhan menurunkan Alkitab sebagai daftar istilah, bukan wahyu yang harus direnungkan. Bisa tangkap ya? Dan pembicara kita, Rudi, memegang teknik ini seperti pedang sakti, yang sayangnya lebih sering melukai dirinya sendiri. Mari kita lihat bagian pertama, logika aneh. Kalau kata tidak ada, konsep juga tidak ada. Mari kita perkenalkan nama penyakit teologis ini, leksikalisme fantastik. Leksikalisme fantastik. Leksikon itu maksudnya lema kata, pilihan kata. Fantastik, ya kayak Rudi kan fantastik. Tidak ada berarti tidak sah. Menurut Rudi, doktrin hanya sah kalau kata literarnya tertulis di Alkitab. Dengan standar seperti ini, kata Alkitab tidak ada di Alkitab, bukan? Jadi Alkitab bukan Alkitab. Kata monoteisme tidak ada, jadi Yahudi bukan monoteis. Kata omnipotent tidak ada, jadi Allah tidak maha kuasa. Kata iman pribadi tidak ada, jadi Protestan pertama gagal total. Ini bukan hermeneutika, ini permainan teka-teki silang. Dulu saya masih kecil itu kan turun di SOS paling senang beli buku TTS, buku teka-teki silang. Mendatar 5 huruf, menurun 4 huruf. Lebih lucu lagi saudara-saudari, sebagian besar istilah yang Rudi pakai dalam videonya sendiri juga tidak ada di dalam Alkitab. Mulai dari ontologis, praeksistensi, kategori metafisik, natur, emanasi, tidak ada satupun ini dalam naskah Yunani. Kalau konsisten, dia wajib menutup videonya dengan kalimat seperti ini. Bayangkan saya Rudi kan. Saudara-saudara, saya sudah memakai 40 kata tidak alkitabiah. Dengan demikian, seluruh presentasi saya batal demi hukum. Sayangnya, konsistensi tidak termasuk dalam daftar 53 istilah yang dia analisis.
Ya. Oke. Bagian yang kedua, ajaran Tritunggal memang tidak ada sebagai kata, tetapi ada sebagai pola, struktur, dan simbol wahyu. Ini yang tidak dia sentuh. Doktrin bukan soal kata, tetapi makna yang diungkapkan oleh seluruh teks. Ya. Mari kita lihat bagian yang dia skip, seperti mahasiswa malas skip footnote-nya saja. Yang pertama, Yesus disembah. Matius bab 28 ayat 17, Yohanes bab 20 ayat 28, Ibrani bab 1 ayat 6. Kalau Yesus bukan Tuhan, para murid sudah dihukum mati oleh Musa. Rudi tidak menjelaskan bagaimana manusia biasa boleh menerima penyembahan tanpa murka Allah. Kedua, Yesus itu praeksis, eksis sebelumnya. Yohanes bab 1 ayat 1-3, Kolose bab 1 ayat 16-17. Kecuali Rudi ingin mengambil posisi yang sama dengan saksi Yehova, bagian ini tidak bisa ditolak. Yesus praeksis. Yang ketiga, Yesus memikul prerogatif ilahi, mengampuni dosa. Prerogatif ilahi itu maksudnya sesuatu yang hanya mungkin dimiliki oleh Allah. Eksklusif milik Allah, eksklusif kuasa Allah, eksklusif tindakan Allah. Mengampuni dosa, memberi hidup kekal, menghakimi dunia. Itu bukan kemampuan manusia taat ala Rudi. No. Yang keempat, Roh Kudus disebut Allah dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 3-4, 2 Korintus bab 3 ayat 17. Tidak perlu kata Allah Roh Kudus literal. Alkitab sudah bilang dengan jelas, engkau berdusta kepada Roh Kudus, engkau berdusta kepada Allah. Sayangnya, Rudi tampaknya tidak memakai Ctrl F untuk ayat-ayat ini. Lupa, atau mungkin Ctrl F-nya rusak. Tombol Ctrl, CTRL, dan tombol F-nya lagi diperbaiki oleh teknisi. Bagian ketiga, permainan subordinasi. Ketika Kristus diturunkan seperti kursi lipat. Kayak saya biasakan kalau dari Kupang ke Kefle itu ikut travel kan. Di kursi travel itu, kursi mobil travel yang biasanya Avanza kan, itu pintu belakang, tempat duduk bagian belakang itu harus, kalau mau ke tempat duduk bagian belakang, kursinya harus dilipat dulu ya, baru naik, baru situ buka kembali. Jadi permainan subordinasi Rudi itu seperti Kristus yang diturunkan seperti kursi lipat, kerak gitu. Rudi memaksakan bahwa anak Allah sama dengan makhluk taat biasa. Anak Allah sama dengan makhluk taat biasa. Ini dari mana? Sebenarnya dari mana? Masalahnya, konsep anak Allah dalam dunia Yahudi tidak pernah berarti manusia baik-baik, makhluk taat biasa. Tidak ada. Jadi itu konsep ini datangnya dari mana? Rudi terinspirasi dari mana? Saya penasaran mau tahu. Dia dulu satu kos dengan Yesus kan. Dalam perjanjian lama, anak Allah sama dengan Mesias Raja Ilahi, Mazmur bab 2. Anak Allah sama dengan figur surgawi dalam Daniel bab 7. Anak Allah sama dengan pemilik otoritas ilahi. Nah, di dalam perjanjian baru, frasenya semakin tajam menukik, ya, mengerucut. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Ini bukan humanisme, ini ontologi. Tetapi Rudi memotong semua itu dan mengganti dengan Yesus adalah manusia taat sama seperti kita kalau rajin. Sayangnya tidak alkitabiah ya. Ini datangnya dari mana? Saya masih penasaran. Kristologi semacam ini tidak akan lolos ujian teologi dasar. Ini bukan Protestan, ini bukan reformasi, ini bukan Injili. Ini adopsionisme murahan, bidat abad kedua yang bahkan ditertawakan oleh para pakar sekuler. Oke, bagian yang keempat soal kredo. Ketika sejarah dipoles biar cocok dengan PDF-nya. Rudi ingin menggambarkan kredo sebagai buatan kaisar, dipengaruhi filsafat Yunani, asing bagi iman Alkitabiah. Sayangnya, sejarah tidak tunduk pada narasi retoris. Faktanya adalah bahwa kredo merupakan rumusan baptisan paling awal. Kredo Nicea hanya melindungi ajaran para rasul dari manipulasi Arius. Dan gereja perdana memakai Septuaginta sebagai Alkitab resmi, Yunani, bukan Ibrani.
Filsafat hanya dipakai untuk menjelaskan, bukan menciptakan doktrin. Rudi salah memotret seluruh sejarah gereja. Dia membaca sejarah seperti membaca buku komik, dengan favoritisme terhadap villain. Villain itu apa? Antagonis, peran antagonis terhadap villain, dan mengabaikan plot. Ya, begitulah cara baca kebanyakan orang Protestan. Heresi kan, pilih-pilih. Bagian kelima itu ada kontradiksi epik, kontradiksi yang dramatik. Ketika Rudi menembak Tritunggal, lalu pelurunya memantul mengenai jidatnya sendiri. Waduh dai, duar. Nanti baru saya bikin apa ya, edit. Jadi argumen inti dari Rudi seperti ini. Pertama, kalau kata tidak ada, maka doktrinnya tidak sah. Yang kedua, istilah-istilah credo tidak ada di Alkitab. Dengan demikian berarti doktrin itu buatan manusia, doktrin buatan manusia. Yang ketiga, jadi buang Tritunggal, kembali ke monoteisme murni. Oke, masalahnya standar ini akan menghancurkan seluruh teologi Protestan. Ya. Yang kedua, akan menghancurkan doktrin keselamatan yang dia pakai. Dan bahkan akan menghancurkan presentasinya sendiri. Self-refuting. Dia menolak kata hakikat, tetapi memakai kata hakikat 94 kali. Dia menolak kata dua natur, tetapi memakai framework natur manusia ilahi 200 kali. Dia menolak credo, tetapi memakai argumen yang justru lahir dari credo. Jadi tidak heran presentasinya panjang ratusan halaman. Setengahnya berisi argumen tentang kata yang dia sendiri langgar. Ya, nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, tidak usah terlalu masuk ya, santai saja. Ini bukan kritik teologi, ini vitamin kebingungan. Apa yang Rudi lakukan bukan kritik doktrin. Dia sebenarnya berusaha menyusun teologinya sendiri berdasarkan file portable document format PDF, perhitungan frase, pemilihan kata, dan sedikit sentuhan retorika dramatis. Padahal teologi bukan kamus, kristologi bukan permainan Scrabble ya, yang susun kata-kata kayak mirip teka-teki silang. Tapi Scrabble itu hurufnya sudah ada, lalu kita ambil pasang lagi bentuk huruf baru. Tidak ada pertanyaan, kita pikirkan kata apa sih yang cocok disambung. Scrabble. Jadi kristologi itu bukan permainan Scrabble, dan iman tidak pernah disusun berdasarkan kata apa yang muncul di manuskrip Yunani ya. Tidak. Iman itu lahir dari wahyu, kesaksian para rasul, penyembahan gereja, sejarah keselamatan, dan konsistensi makna teks. Ini yang dia abaikan. Jadi kalau pada orang Katolik yang merasa terganggu dengan presentasi sejenis Rudi ini, tenang saja. Kebingungan yang dia bangun itu bersumber dari fondasi yang memang sudah retak dari awal. Ya, jadi sebagai menutup katekese roasting kita ini, kalau teologi ditentukan oleh jumlah kata, bukan makna wahyu, maka satu-satunya agama benar di dunia ini adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada di sono sini. Dan itu pun hanya kalau edisi PDF-nya tidak rusak. So, what do you think? Save Protestants from Protestantism. Keep calm and stay away from Protestantism.